Setelah diberikan pupuk tabur di usia 20 hari setelah tanam ini, 5 atau 7 hari ke depan tanaman padi saya akan tumbuh 2 kali lebih cepat dari biasanya. Untuk itu, marilah nanti kita simak sama-sama 5 atau 7 hari ke depan seperti apa pertumbuhan tanaman padi saya. Insya Allah tanaman padi ini akan lebih cepat tumbuh dengan sehat dan subur di usia 25 sampai 27 hari ke depan, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIF semua, pada kesempatan kali ini kembali saya akan berbagi kepada sahabat EBIF tentang sebuah perawatan yang bisa kita lakukan terhadap tanaman padi kita yang berada pada fase vegetatif atau masa pertumbuhan, sahabat EBIF. Namun perlu kita ketahui, pada saat ini, dewasa ini, negara kita sedang terimbas oleh fenomena La Nina. Yang mana menurut prediksi daripada BMKG, ada beberapa wilayah di negara kita yang akan terimbas dari La Nina ini akan mengalami kekeringan yang cukup panjang. Termasuk di daerah saya ini, sahabat EBIF, sudah beberapa hari tidak ada turun hujan. Bahkan sudah lebih daripada 2 minggu tidak ada hujan. Namun alhamdulillah keadaan lahan saya masih basah, masih macak-macak. Walaupun sawah-sawah milik tetangga sudah banyak yang kekeringan, sahabat EBIF. Namun perlu kita ketahui bahwa di daerah kami di sini semuanya sudah lama tidak ada turun hujan, sahabat EBIF. Bagaimana dengan daerah sahabat EBIF? Terima kasih, dan kita perlu bersyukur apabila di daerahnya masih ada turun hujan, masih bisa melakukan budidaya tanaman padi. Namun di daerah kami saat ini, walaupun para petani menanam padi, kami sedang merasakan satu dilema yang mana apakah padi-padi kami ini bisa tetap tumbuh dengan sehat dan subur ke depannya di dalam cekaman cuaca yang ekstrim seperti ini. Sahabat EBIF, informasi yang akan saya bagikan dalam video kali ini yaitu tentang sebuah perlakuan berkenaan dengan proses pemberian pupuk tabur yang kedua. Perlu sahabat EBIF ketahui, pemberian pupuk tabur biasanya saya lakukan 2 kali, yaitu di saat padi mulai lilir setelah pindah tanam, saya lakukan pemupukan tabur yang pertama. Kemudian biasanya saya memberikan pupuk tabur di usia 30 sampai 35 hari setelah tanam untuk pemupukan yang kedua. Namun sahabat EBIF, karena keadaan cuaca yang seperti ini, sengaja saya akan lebih cepat waktunya memberikan pupuk tabur yang kedua, tepatnya pada saat usia padi saya saat ini berusia 20 hari setelah tanam. Pemupukan tabur yang kedua sengaja saya lakukan lebih cepat karena saya bergelut dengan cuaca yang mulai kemarau, yang mulai kering. Apabila nanti saya undur-undur waktu pemupukan yang kedua ini, saya khawatir lahan saya menjadi kering. Sehingga jika lahannya sudah kering, maka kita tidak bisa melakukan pemupukan kedua.
Walaupun dipaksakan kita menaburkan pupuk yang kedua, pada saat lahan sudah kering itu akan sia-sia sahabat Ebi. Karena apa? Pemberian pupuk tabur ke lahan untuk dapat diserap oleh tanaman, unsur haranya memerlukan cukup air untuk proses penguraian dari pupuk yang kita tebarkan menjadi suatu zat yang bisa langsung diserap oleh tanaman. Dan air memiliki peran yang sangat penting di dalam penguraian pupuk sehingga menjadi unsur hara yang siap untuk dimakan dan diserap oleh akar-akar tanaman padi kita. Baiklah sahabat Ebib semua, pupuk apa yang akan saya gunakan? Yuk kita lihat sama-sama. Inilah proses pembukaan tabur yang kedua di usia padi saya 20 hari setelah tanam. Yuk kita lihat pupuknya dan proses penaburan. Inilah pupuk tabur yang akan saya gunakan sahabat Ebif. Ini adalah pupuk NPK Ponska. Kebetulan ini adalah pupuk NPK Ponska bersubsidi yang saya dapatkan. Ini jatahnya sahabat Ebif ya. Kemudian berapa Kang dosis yang akan gunakan itu? Ini beratnya 30 kg untuk lahan seluas 1.500 meter persegi. Nah, ini pupuk Ponska merupakan pupuk makro lengkap. Ada kandungan nitrogennya, ada fosfatnya, juga ada kaliumnya. Jadi dalam setiap melakukan pemupukan tabur yang kedua, pupuk Ponska lah yang selalu saya gunakan. Seperti biasa pupuk Ponska bersubsidi ini warnanya merah seperti ini sahabat Ebib ya. Nah ini mungkin agak gelap karena faktor cahaya. Nah ini ya, ini pupuknya NPK Ponska yang akan saya gunakan dalam pemupukan yang kedua kali ini. Baiklah sahabat Ebib, kita lihat seperti apa nanti proses penebarannya. Sekali lagi pupuk Ponska yang saya gunakan ini beratnya 30 kg untuk lahan seluas 1.500 meter persegi. Proses penaburan pupuk ini saya lakukan sendiri sahabat Ebif. Ini waktunya masih cukup pagi, sekitar jam 7.30. Namun karena cuaca yang sudah mulai masuk musim kering, di jam seperti ini embun-embun sudah mulai kering, tidak ada yang menempel pada daun-daun padi. Sehingga saya merasa ini waktu yang tepat saya menaburkan pupuk ini ke lahan sahabat Ebib. Sahabat Ebib, ketika melakukan penaburan pupuk usahakan lahan dalam keadaan basah. Walaupun tidak terlalu tergenang oleh air, kita upayakan lahan kita dalam kondisi macak-macak. Kondisi macak-macak artinya lahan memiliki air yang terkandung di atas lahan, sehingga penaburan pupuk yang kita berikan akan mudah terurai ketika lahan masih mengandung air. Karena penaburan pupuk seperti ini agar dapat cepat diserap oleh tanaman, unsur haranya memerlukan penguraian, dan ini memerlukan bantuan daripada air dalam proses penguraiannya. Nah seperti ini sahabat Ebib, biasa saya lakukan pemupukan. Saya tabur tipis-tipis dan merata untuk lahan seluas 1.500 meter persegi ini. Pupuk yang saya gunakan jumlahnya 30 kg. Nah sahabat Ebib, biasanya sahabat Ebib, kalau saya melihat tanaman padi yang seperti ini pertumbuhannya cukup baik, normal sahabat Ebib ya. Dan saya biasanya melakukan pemupukan tabur yang kedua melihat kondisi tanaman padi seperti ini dilakukan di usia 30 atau 35 hari. Namun karena ini cuacanya yang sudah tidak ada lagi turun hujan, saya khawatir lahan saya ini nantinya akan kering, sehingga
proses pemupukan tabur yang kedua tidak bisa saya lakukan. Karena apa? Sekali lagi, pemberian pupuk tabur ke lahan dalam keadaan tanah yang kering tidak berair tentu saja ini akan sia-sia, karena proses penguraian pupuk ini yang dibantu oleh air, walaupun penguraiannya dilakukan oleh bakteri-bakteri pengurai, tentu saja tidak akan berjalan secara maksimal dan efektif. Bahkan pemupukan yang kita lakukan pada lahan yang kering akan membuat pupuk yang kita berikan menjadi sia-sia dan pemborosan saja, sahabat Ebib. Sahabat Ebib bisa lihat ini adalah pertumbuhan tanaman padi yang mana apabila sahabat Ebib menyimak video saya 5 hari yang lalu, tepatnya di usia 15 hari setelah tanam, saya sudah melakukan perawatan dengan menyuntikkan nutrisi yang berupa pupuk foliar atau pupuk daun yang saya spraykan pada padi-padi ini. Dan ini hasilnya, sahabat Ebib bisa lihat setelah 5 hari perubahannya sangat signifikan. Dari rumpun-rumpun padi yang tadinya hanya berjumlah 5 sampai 6 batang saja, sekarang setelah disuntikan nutrisi 5 hari yang lalu menggunakan pupuk daun yang saya spraykan waktu itu, hasilnya sudah seperti ini. Nah, dengan melakukan pemupukan tabur yang kedua lebih cepat juga, saya berharap setelah diberikan pupuk tabur di usia 20 hari setelah tanam ini, 5 atau 7 hari ke depan tanaman padi saya akan tumbuh 2 kali lebih cepat dari biasanya. Untuk itu, marilah nanti kita simak sama-sama 5 atau 7 hari ke depan seperti apa pertumbuhan tanaman padi saya. Insya Allah tanaman padi ini akan lebih cepat tumbuh dengan sehat dan subur di usia 25 sampai 27 hari ke depan, sahabat Ebib. Baiklah sahabat Ebib semua, mungkin video yang bisa saya sampaikan, informasi yang bisa saya bagikan kepada sahabat Ebib mungkin sampai di sini saja. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Kita lihat nanti sama-sama, mudah-mudahan di usia 5 sampai 7 hari ke depan tanaman padi saya ini benar-benar bisa tumbuh lebih cepat secara normal, sahabat Ebib. Yuk kita pantau sama-sama, kita tunggu saja videonya, sahabat Ebib. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pernyataan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.